Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Hiratul Maida. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Zulfa Ismawati MPD yang berjudul Sikap Islam Terhadap Pemikiran dan Peradaban. Subtema yang pertama yaitu sikap Islam terhadap pemikiran dan peradaban. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yuslimus salaman, yang artinya selamat. Menurut istilah, Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia agar kehidupannya membawa rahmat bagi seluruh alam. Sejarah pemikiran Islam menyajikan kajian tentang ajaran-ajaran pokok dan perkembangan pemikiran dalam Islam. Sejak awal mula Islam diturunkan, bahkan sedikit mundur ke belakang. Pokok bahasan menyangkut pemikiran Islam dari aspek sejarah, sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Sebab itu, faktor sosial, ekonomi, sejarah, dan semacamnya memberikan pengaruh terhadap bentuk ajaran-ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan perkembangannya kelak. Secara tekstual, sejak 14 abad yang lalu, Al-Quran telah menegaskan bahwa Islam adalah ajaran universal yang misi kebenaran ajarannya melampaui batas-batas suku, etnis, bangsa, dan bahasa. Oleh karenanya, berbagai seruan dalam Al-Quran banyak menggunakan ungkapan-ungkapan berciri kosmopolitisme dan globalisasi. Secara historis sosiologis, baru pada abad sekarang ini umat Islam sadar bahwa Islam benar tentang memasuki panggung dakwah berskala global, yang antara lain disebabkan oleh revolusi teknologi, transportasi, dan informatika, serta komunikasi. Secara teologis dan historis, kesadaran dan panggilan untuk berdakwah sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sejak masa Rasulullah SAW sampai dengan abad pertengahan, kepemimpinan umat Islam untuk memajukan peradaban umat manusia tidak bisa dilupakan oleh sejarah. Faktor-faktor historis empiris inilah yang menjadi agenda umat Islam untuk dikaji dalam mengangkat kembali citra dan peran Islam di dunia. Karena peran sejarah ini oleh Allah telah diamanatkan kepada manusia sebagaimana terkandung dalam konsep khalifah Allah di muka bumi. Sekarang ini segala macam aspek kehidupan telah memasuki era global, termasuk juga teknologi, ekonomi, filsafat, dan lain. Secara garis besar, sikap Islam terhadap pemikiran dan peradaban selama perjalanan sejarahnya ada 3, yaitu yang pertama, mengembangkan unsur-unsur peradaban dan pemikiran yang mendukung misinya. Contohnya, kesenian wayang kulit di Jawa. Yang kedua, menolak peradaban dan pemikiran yang bertentangan dengan misinya sebagai pemulihan ras manusia. Kita bisa ambil contoh ada Islam menolak perbudakan. Pada masa awal, turunnya wahyu Islam membiarkan terjadinya perbudakan. Namun sesudahnya sejumlah wahyu Al-Quran berusaha menghapus institusi perbudakan dengan menganjurkan berbuat kebajikan terhadap mereka dan dengan anjuran bahwa memerdekakan budak merupakan tindakan yang sangat mulia dan berpahala besar. Yang ketiga, mendiamkan atau menerima peradaban dan pemikiran yang tidak mendukung tetapi tidak bertentangan dengan misinya. Misalnya adalah mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Proses pembentukan pemikiran itu diawali dengan peristiwa-peristiwa, misalnya ada persentuhan pendapat, agama, budaya, atau peradaban antara satu dengan lainnya. Persentuhan tersebut terkadang menimbulkan pemberontakan atau akulturasi, bahkan tidak jarang terjadi asimilasi. Proses perkembangan pemikiran Muslim terdapat dalam 3 fase dan erat kaitannya dengan sejarah Islam. Pertama, akibat adanya pergolakan politik pada masa kekhalifahan Ali menimbulkan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah dan perang Jamal antara Ali dan Aisyah. Adanya kasus perang ini menjadi faktor utama munculnya golongan Khawarij. Kedua, akibat ekspansi Islam ke barat sampai ke Spanyol dan Perancis, ke selatan sampai ke Sudan, Ethiopia dan seterusnya, ke timur sampai India dan seterusnya, dan ke utara sampai ke Rusia. Ekspansi yang dilakukan oleh Islam ternyata tidak hanya berdampak pada penyebaran ajarannya saja,
akan tetapi juga semakin memperkaya khazanah kebudayaan Islam. Hal ini dikarenakan karena akulturasi budaya Arab Islam dengan budaya-budaya lokal daerah yang ditaklukkan. Yang ketiga, akibat adanya perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Dari pandangan cakrawala, berpikir yang regional menjadi yang lebih luas lagi. Kehidupan pribadi makin lama makin kompleks, menimbulkan masalah-masalah baru yang memerlukan pemecahan. Ketiga faktor di atas memberikan pengaruh kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan pemikiran dalam Islam. Di samping tentunya saja banyaknya sugesti berupa ayat-ayat yang menganjurkan tentang pengembangan kemampuan berpikir. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang baik secara langsung maupun tidak mendesak manusia untuk berpikir, merenung, atau bernalar. Lanjut, Ibnu Khaldun mencatat bahwa kunci dari maraknya peradaban Islam adalah tradisi kebebasan berpikir dan independensi ulama dari ranah politik. Demikian juga faktor sosial, ekonomi, politik, dan semacamnya yang di masa Islam juga mempengaruhi perkembangan pemikiran Islam. Sebab Islam selalu terkait dengan konteks sejarah dan budaya yang ada sekelilingnya. Demikian juga dalam perkembangannya Nabi Muhammad SAW selalu berdialog dengan realitas budaya yang mengitarinya. Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut menjadi penting untuk mengkaji bagaimana ajaran, tradisi pemikiran dan pranata sosial Islam dan Muslim yang telah melembaga serta berkembang sampai masa kini. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam sebagai agama, tradisi, budaya, dan disiplin pemikiran perkembangan demikian pesat sesuai dengan perkembangan masyarakat sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Subtema yang kedua adalah kedatangan Islam sebagai pembawa peradaban baru. Peradaban adalah dalam bahasa Arab, peradaban biasa diderivasi dari kata hadoroh yang diartikan dengan peradaban. Dalam pengertian yang umum, peradaban adalah buah dari setiap usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki hidupnya. Islam adalah agama yang berasal dari Allah SWT dan peradaban adalah produk akal budi manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Ini menjadi menarik jika dipertanyakan bagaimana hubungan antara Islam dan peradaban. Sebab dalam realita, sejarah kelahiran Islam dalam perkembangannya banyak kawasan melahirkan peradaban yang disebut dengan peradaban Islam. Sebagaimana yang dikatakan J. Suyuti Puluhan, adanya peradaban Islam tidak lain bahwa Islam adalah sebuah keyakinan dan tindakan yang didasarkan pada wahyu Allah dan dijelaskan oleh sabda-sabda Rasul. Peradaban Islam telah memberikan peran yang besar terhadap dunia, mengeluarkan dunia dari kegelapan dan kebodohan, penyimpangan, dan kebinasaan akhlak. Peradaban Islam berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, dua dasar fundamental penegak peradaban Islam tanpa membedakan bentuk, jenis, dan agama. Keduanya merupakan asas bagi peradaban Islam. Sementara menurut Muhammad Abdul Karim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan peradaban Islam adalah bagian-bagian dari kebudayaan Islam yang meliputi berbagai aspek seperti moral, kesenian, dan ilmu pengetahuan, serta meliputi juga kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni, bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang luas. Peradaban Islam telah memainkan peranan yang penting dalam sejarah kemajuan manusia dan meninggalkan jejak dalam akidah, ilmu, hukum, filsafat, seni, sastra, dan lain sebagainya. Kemajuan peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangat berperan aktif dalam kemajuan suatu peradaban. Ada 3 faktor yang menyebabkan perkembangannya ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa kejayaannya. Yang pertama, faktor agama atau religius. Yang kedua, apresiasi masyarakat terhadap ilmu. Dan yang ketiga, patronase atau perlindungan dan dukungan dari para penguasa dan orang-orang kaya terhadap berbagai kegiatan ilmiah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam dalam menegakkan peradabannya tidak hanya memandang satu sisi kehidupan dunia,
Dengan pencapaian kebudayaan yang dapat memajukan peradabannya, kedatangan Islam ibarat cahaya baru yang bersinar cemerlang, menerangi kegelapan malam yang selama ini menyelimuti dunia sedang murung. Kedatangan Islam merupakan awal baru bagi dunia baru. Islam telah meletakkan dasar istimewa, berdiri di atas dasar yang tiada duanya, menyediakan petunjuk yang melimpah ruah. Dari setiap petunjuk mempunyai peran dalam pertumbuhan, keistimewaan, dan nilainya juga memberikan pengaruh dalam pertumbuhan peradaban dengan berbagai macam perbedaan berharga, perubahan, dan penjelasan pada peradaban-peradaban umat terdahulu. Subtema yang ketiga yaitu kegunaan kajian pemikiran dan peradaban Islam. Bagi seorang sarjana muslim, mengetahui dan mengerti agama Islam merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, kajian mengenai peradaban dan pemikiran Islam ini diberikan dengan maksud diantaranya adalah yang pertama, mengetahui periode-periode perkembangan sejarah Islam. Dalam mengkaji sejarah perkembangan Islam, dapat diketahui asal-usul dan perkembangan pemikiran keagamaan, institusi keagamaan, dan serta sejarah manusia beragama sejak awal. Kedua, mengetahui latar belakang sosiologis dalam kurun waktu dan tempat tertentu, sehingga dapat menggali interaksi antara agama dan masyarakat. Ketiga, mengetahui fenomena agama. Studi fenomenologis berusaha untuk mengerti tentang perwujudan pengalaman keagamaan dalam bentuk aslinya, atau yang sebenarnya yang bukan merupakan suatu hasil interpretasi tertentu. Yang keempat, mengkaji agama dengan pendekatan yang sesuai dengan masalahnya, karena ada tuntutan untuk mengkaji unsur-unsur batin yang terdapat di dalam pengalaman keagamaan. Yang kelima, menemukan segala macam kategori tipe keagamaan, misalnya tipe tentang mitos, teologi, bentuk keperibadatan, upacara-upacara, dan juga kepemimpinan dan kekuasaan. Sekian dari saya. Bila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.